Apakah Taiwan adalah sebuah negara atau hanya merupakan bagian dari Tiongkok? Pertanyaan ini memang seringkali menimbulkan banyak ketidakpastian. Pulau Taiwan memiliki sistem pemerintahan mereka sendiri, dan dari berbagai aspek, kehidupan di Taiwan sangatlah mirip dengan kehidupan di berbagai negara lainnya. Nama resmi pemerintahan Taiwan adalah Republic of China atau Zhonghua Minguo, jika diterjemahkan menjadi Republik Tiongkok. Namanya mirip Republik Rakyat Tiongkok atau Zhonghua Renmin共和国, The People Republic of China. Hanya saja Taiwan tidak memiliki rakyat sebanyak Tiongkok. Jika demikian, apakah Taiwan hanya adalah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri? Jawaban singkatnya, bukan. Karena dari sudut pandang Taiwan, sesuai dengan namanya Republik Tiongkok, merekalah pemilik dari seluruh Tiongkok. Pandangan tersebut tentu bertentangan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang menyatakan merekalah pemilik sah dari seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan. Jika demikian, bagaimana sebenarnya sejarah bisa menjelaskan perbedaan antara Republik Tiongkok dengan Republik Rakyat Tiongkok? Umumnya, video-video YouTube, artikel di internet, termasuk internasional, mulai menjelaskan masalah ini dari masa dinasti Qing, khususnya Perang Tiongkok melawan Jepang. Inspek History percaya bahwa perbedaan Taiwan dengan Tiongkok harus dibahas dari masa dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti terakhir yang diperintah oleh etnis Han, suku bangsa mayoritas Tiongkok, yang didirikan Zhu Yuanzhang. Ia berasal dari seorang pemuda miskin yang hidupnya begitu susah sampai mengemis. Namun, akibat terjadi pemberontakan, ia dan pengikutnya pada akhirnya berhasil menggulingkan dinasti Yuan, dan Zhu Yuanzhang naik tata menjadi Kaisar Hongwu. Di bawah pemerintahannya, dinasti Ming menjalankan berbagai kebijakan baru. Sadar, salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhan dari dinasti sebelumnya adalah korupsi. Zhu menjalankan kebijakan anti korupsi. Para koruptor dihukum mati dengan cara tersadis yang bisa dibayangkan. Selain kebijakan anti korupsi, Ming juga terkenal dengan berbagai pencapaiannya, seperti merenovasi dan mengembangkan tembok besar, membangun armada laut Zhenghe, dan membangun istana terlarang. Sebagian besar prestasi ini dicapai di masa pemerintahan Zhu Ti, yaitu Kaisar Yongle, penggagas ekspedisi armada Zhenghe. Sekalipun arti kata dari Ming adalah cahaya, namun seturut dengan berjalannya waktu, cahaya itu semakin meredup. Mandat surgawi yang awalnya dipegang teguh keturunan Zhu Yuanzhang mulai bergeser. Banyak alasan yang bisa menjelaskan runtuhnya dinasti Ming. Buku berjudul 1587, sebuah zaman yang tidak signifikan, hasil karya Rui Huang, seorang sejarawan, mungkin memberikan penjelasan yang sangat baik. Baik buku ini maupun buku sejarah makro Tiongkok, penulisnya sama, berusaha menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Ming. Penulis menjelaskan penyebab utama runtuhnya dinasti Ming dalam dua hal. Pertama adalah sistem militer turun-temurun yang sudah sangat kaku. Sedangkan kedua adalah sistem ekonomi yang terlalu ketinggalan zaman dengan mengandalkan sistem ekonomi tradisional yang tertutup dan bukan sistem ekonomi yang lebih modern. Permasalahan ini semakin kompleks karena konflik internal yang terjadi di pemerintahan, khususnya jika di antara kaisar dengan para pejabat memiliki perbedaan pendapat yang menyebabkan salah satu dari mereka harus mengalah. Dalam bukunya, ia juga menjelaskan permasalahan utama dinasti Ming tidak terlepas dari pengaruh Konfusianisme yang diterapkan dengan cukup ekstrim, sehingga mengunci kebebasan berpikir para pejabat.
bahkan sejak di bangku sekolah, karena sudah menjadi bagian dari budaya etnis Han. Misal, saat di istana sedang membahas kebijakan yang faktanya benar dan harus dikerjakan. Namun, menurut moral, hal itu tidak etis dilakukan. Maka, para pejabat bisa saja mengeluarkan argumen bahwa hal ini tidak pernah ada dalam tradisi dan karenanya tidak boleh dilaksanakan. Tidak heran jika dalam sejarah dinasti Ming, banyak pejabat kompeten akhirnya bernasib sial. Seperti Hai Rui, seorang pejabat ternama yang dikenal jujur dan berintegritas. Ia sampai pergi ke istana sambil membawa peti mati saat ia menasehati tingkah laku Kaisar Cacing karena ia menolak menghadiri rapat pemerintahan di istana dan cenderung membiarkan KKN merusak sistem pemerintahan Ming. Tindakan ini nantinya diikuti Kaisar Wan Li, cucunya, yang adalah tokoh utama dalam buku berjudul 1587, sebuah zaman yang tidak signifikan. Selain permasalahan internal pemerintahan, Ming harus menghadapi banyak masalah eksternal seperti ekspedisi selatan melawan Vietnam yang penuh masalah, serangan dari bangsa nomaden di utara, yaitu Mongol, invasi besar-besaran dari Jepang ke Korea di bawah Shogun Toyotomi Hideyoshi, berbagai bencana alam, wabah penyakit, kelaparan, dan gempa bumi cacing 1556, pemberontakan internal, hingga invasi besar-besaran Manchuria di bawah pimpinan Nurhaci dan para penerusnya, pendiri dari dinasti Qing. Tidak mengherankan jika militer Ming yang awalnya berhasil mengusir Mongolia mengalahkan invasi bajak laut dan Jepang di semenanjung Korea, serta mempertahankan kekaisaran Ming selama ratusan tahun. Akhirnya dikalahkan bangsa nomaden dari Manchuria. Seperti runtuhnya Romawi Barat, dinasti Ming yang mengalami banyak masalah internal tidak bisa merespon masalah yang dihadapi. Hal ini diperburuk sifat Kaisar Chongzhen yang sangat curiga. Ia bahkan memerintahkan eksekusi mati Yuan Chonghuan, panglima militer terbaik Ming, yang berkali-kali berhasil mengalahkan invasi Manchuria. Kaisar Chongzhen banyak sekali melakukan blunder, seperti memerintahkan Jenderal Sun Quanting bersama pasukannya untuk melawan pemberontakan di Zhicheng secepat mungkin. Sekalipun jumlah pasukan Ming jauh lebih sedikit dan kurang terlatih. Tidak heran jika akhirnya Ming runtuh dan untuk sementara digantikan dinasti Tasun, sebelum akhirnya ia juga diganti dinasti Qing. Uniknya, mandat surgawi justru bergeser ke bangsa Manchuria, yang menurut sebagian masyarakat Tiongkok saat itu adalah bangsa barbar. Sekalipun dianggap tidak lebih dari bangsa barbar, bangsa Manchuria berhasil membuktikan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh, bahkan jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan para prajurit veteran Jepang yang menginvasi Korea di bawah pimpinan Toyotomi Hideyoshi. Satu persatu wilayah Ming jatuh. Hal ini mendesak para royalis Ming mundur ke selatan yang belum dikuasai pasukan Manchuria. Di antara berbagai wilayah tujuan, Pulau Taiwan menjadi destinasi utama royalis Ming. Taiwan adalah wilayah kerajaan Formosa atau Tongning yang didirikan Zheng Chengkong, pemimpin yang dikenal sebagai loyalis Ming. Zheng dan para pengikutnya menggunakan Pulau Taiwan sebagai basis utama dalam perjuangan mereka untuk menyerang wilayah Manchuria dan merestorasi kekuasaan dinasti Ming. Sekalipun bangsa Manchuria berhasil menguasai sebagian besar Tiongkok dan mendirikan dinasti Qing, bekas-bekas pemimpin militer Ming yang awalnya mengabdi kepada dinasti Qing
mulai melakukan pemberontakan melawannya. Di antara berbagai pemberontakan yang terjadi saat itu, pemberontakan tiga penguasa adalah yang paling membahayakan keberlangsungan dinasti Qing. Tiga penguasa itu adalah Wu Sankui, Shang Zhixin, dan Geng Jingzhong. Ketiganya sebenarnya adalah Jenderal Ming yang sebelumnya memilih untuk mengkhianati Ming dan mengabdi kepada bangsa Manchuria karena berbagai alasan seperti imbalan finansial dan kekuasaan politik. Pemberontakan tiga penguasa awalnya dimulai Wu Sankui. Aksi ini dengan cepat diikuti Shang Zhixin dan Geng Jingzhong. Ketiganya memerintah Tiongkok di wilayah selatan. Selain memiliki banyak pengikut, pemberontak juga mendapat dukungan dari kerajaan Formosa yang dipimpin Zheng Jing, anak Zheng Chengkong. Awalnya wilayah demi wilayah dari Manchuria jatuh ke tangan pemberontak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pasukan Qing mulai memukul mundur pemberontak, sampai akhirnya seluruh Tiongkok berhasil dikuasai Qing. Hal tersebut tidak mengherankan karena pasukan pemberontakan harus berhadapan dengan pemimpin Qing, Kaisar Kangxi, yang dikenal sebagai salah seorang pemimpin paling berbakat di sepanjang sejarah Tiongkok. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.